Nah, itu semua itu dicatat oleh para sahabat. Karena apapun yang keluar dari mulut Nabi itu menjadi hak. Jadi jangan, Nabi itu nggak sembarangan. Yang kedua fi'lun. Yang kedua adalah pekerjaan apapun yang dilakukan oleh Nabi itu ditiru oleh sahabat, dicatat oleh sahabat. Misalnya Nabi itu suatu waktu dalam saat musafir itu yusolli ala rahilatihi. Nabi itu sholat di atas unta. Sahabat tahu, dicatat. Oh, Nabi kok sholatnya di atas unta. Kenapa di atas unta? Rupanya Nabi itu berpikir, wallahu a'lam, mungkin perintah Allah. Coba Nabi ya, sekali-kali sholat di atas unta. Rupanya itu untuk mengadopsi teknologi. Nabi sholatnya tidak hanya di atas sajadah, di atas tanah, tapi juga kadang-kadang di atas unta. Kalau Nabi tidak melakukan sholat di atas unta, maka kita sekarang tidak mungkin sholat di atas mobil. Betul nggak? Ternyata Nabi visinya ke depan. Besok itu orang ada naik kereta, naik pesawat, naik apa-apa, Nabi nyontohkan dulu. Boleh dalam keadaan musafir, maka perilaku Nabi itu ditiru dan akan ditiru sampai akhir zaman. Yusolli ala rahilatihi. Nabi sholat diamati oleh sahabatnya. Saya melihat Nabi begini sholatnya, saya melihat Nabi begini sholatnya. Saya melihat Nabi batuk kan dulu ya. Semua perbuatan Nabi itu ditiru, dijadikan hadis, dijadikan patokan umatnya. Nah, susah sekali kita kalau mau jadi nabi. Maka nggak usah lah Bapak Ibu mau jadi nabi, ya, nabi palsu nggak usah. Yang ketiga, qaulun kata-kata, fi'lun perbuatan. Yang ketiga apa? Takrir, ketetapan Nabi. Nabi memutuskan sesuatu itu menjadi hadis. Contohnya gimana Pak? Ada yang kasih tahu? Ketetapan Nabi ada nggak? Tidak ada ya. Tidak ada ya sudah. Lantas buka buku dulu ya. Bahkan sekali lagi yang keempat, ada keinginan Nabi Bapak Ibu sekalian. Nabi itu baru ingin saja itu sudah jadi hadis. Khususnya terjadi pada satu kasus saja ketika sholat 10 puasa 10 Muharram. Satu kali Nabi itu mengajak kepada sahabat, mari para sahabat kita puasa 9 Muharram. Sahabat mengatakan, ya Nabi, 9 Muharram itu adalah waktu di mana semua umat menghargainya. Umat Kristen menghargainya sebagai hari besar, Yahudi juga hari besar, kemudian Islam juga hari besar. Nah, Nabi kan ingin berbeda dengan umat yang lain, dan tradisi ini memang seringkali dibuat Nabi. Orang Yahudi ciri khasnya apa? Kumisnya, betul? Umat Islam kumisnya dikerok, bagusnya jenggotnya, supaya beda dengan umat yang lain. Nabi mengatakan kalau begitu tahun depan kita akan puasa 10 Muharram. Tetapi sebelum itu Nabi meninggal. Tetapi keinginannya puasa 10 Muharram itu sudah dianggap sebagai sebuah hadis keinginan Rasulullah SAW. Maka sekarang kita boleh puasa di tanggal 9 dan boleh puasa di tanggal 10. Atau boleh dua-duanya? Dua-duanya boleh. Kenapa alasannya? Nabi ingin. Tanggal 9 Nabi melakukan, tanggal 10 Nabi ingin. Ada dasarnya, maka dua-duanya boleh dilakukan. Itu namanya hadis Rasulullah. Kalau hadis yang mengatakan takrir tadi, hampir semua hadis itu kan takrir. Nabi menentukan, memutuskan sesuatu. Maka takrir itu hadisnya banyak sekali.
Kalau sallu kama ra'aitumuni usolli itu hadis apa? Hadis fi'li. Salatlah kalian semua seperti aku melakukan salat ini. Tetapi dalam riwayat-riwayat itu berbeda antara satu sahabat dan sahabat lain karena tergantung sahabat melihatnya secara berbeda. Misalnya ada yang mengatakan Nabi itu ketika satu waktu kalau baca Al-Fatihah pakai basmalah, zahar. Yang satu lagi Nabi itu ternyata tidak zahar. Dua-duanya boleh-boleh karena syaratnya pernah dilakukan Nabi. Yang penting ada dasarnya. Salat tarawih misalnya, Nabi satu kali melakukan 2 rakaat, tetapi Aisyah melihat 4-4-3. Di Muhammadiyah dua-duanya boleh, tapi yang dikuatkan 4-4-3. Kalau melakukan dua-duanya silahkan, yang penting pernah dilakukan. Bapak Ibu sekalian, hadis itu persoalannya adalah cara periwayatannya itu. Ini panjang ceritanya, nyampe ke sholat tanpain tapi dari awal gitu ya. Sebuah hadis itu dianggap baik atau tidak, sahih atau dhaif itu tergantung 2 hal. 1, matan itu apa Pak? Kalau mantan apa Pak? X. Matan itu artinya isinya. Kalau isinya sesuai dengan Quran boleh diterima. Kalau isinya janggal, bertentangan dengan Quran, pasti ditolak. Yang kedua adalah sanad. Sanad itu adalah sandaran hadis itu. Saya harus cerita gimana ini ya. Kalau Nabi berkata, bersabda, maka yang paling pernah mendengar siapa? Sahabat. Sahabat itu adalah generasi pertama. Kemudian generasi pertama para sahabat itu punya anak ya. Akhirnya sahabat juga sering mewariskan hadis itu kepada anak-anaknya yang disebut dengan tabi'in. Tabi'in ini juga punya anak, mewariskan lagi pada anaknya menjadi tabi'in. Dan itu terus sampai kepada para perawi terakhir, para sanad terakhir yang disebut dengan rawi. Sanad terakhir itu yang disebut dengan rawi. Ada Bukhari, ada Muslim, ada Tirmizi, ada siapa lagi yang paling tidak 6-7 itu. Mereka lah yang menyampaikan itu kepada kita. Tetapi Bapak Ibu sekalian dengan sangat teliti. Sanadnya satu hadis misalnya dari mulai sahabat, kemudian ke tabi'in, tabi'in dan sebagainya sampai ke Bukhari itu bukan persoalan yang mudah. Sanad-sanad per orang ini diteliti. Karena kalau ada satu orang dari sanad ini tidak dipercayai, maka hadisnya menjadi dhaif. Maka ada satu ilmu namanya, ilmu hadis namanya rijalul hadis. Tokoh-tokoh hadis yang berbicara tentang para periwayat hadis. Jadi biografinya, misalnya ini periwayat hadis namanya Syekh Ari Wibowo. Syekh Ari Wibowo ini dalam beberapa hadis Bukhari Muslim tersebut di situ Ari Wibowo. Tapi dalam rijalul hadis, ilmu rijalul hadis, Pak Ari Wibowo ini akan diamati. Dia lahir di mana? Lahir di mana Pak? Mas Ari? Keluar dari batu ya. Lahirnya di mana? Pendidikannya siapa? Gurunya siapa? Hafalannya kuat atau tidak? Pernah menyalahi syariah atau tidak? Itu diteliti. Kalau ada salah satu yang cacat dari itu, maka hadisnya tidak diterima. Itu saking selektifnya para perawi hadis itu untuk mendapatkan informasi betul-betul hadis ini dari Rasulullah SAW
disalurkan oleh orang-orang yang soleh, yang kuat hafalannya, sehingga bisa dipercaya bahwa hadis ini berasal dari Rasulullah. Bapak Ibu sekalian, saya coba bacakan beberapa catatan saya tentang kriteria dari hadis yang palsu itu seperti apa. Satu, hadis itu disebut bagus atau tidak bagus, sahih tidak sahih adalah pertama dilihat dari ketersambungan rawi. Nabi Muhammad meriwayatkan pada Pak Rudi ini sahabat pertama. Senang jadi sahabatnya. Pak Rudi ke Pak. Kira-kira Pak Rudi umurnya berapa? 100 tahun kira-kira kan? Nah, ini 100 tahun ke generasi. Misalnya begini, dari Pak Rudi ternyata langsung ke perawi yang ketiga, Pak Sinten. Halo, Pak Sinten, Bapak. Misalnya ada riwayat sanad an Rudi dari Pak Rudi, langsung kelewatan ke tahun ketiga, tahun keduanya tidak disebut generasi kedua, itu berarti loncat. Kalau ada ketidaksambungan loncat dari generasi pertama diriwayatkan oleh orang generasi ketiga, yang kedua kelewat, itu sudah pasti hadisnya tidak diakui. Dari mana kita tahu? Orang itu paling tidak hidupnya 100 tahun. Pak Rudi hidup berapa hijriah dulu hidup? Tahu-tahu kok loncat ke generasi berikutnya, 100 tahun terlewat, hadisnya jatuh langsung. Tidak bisa dianggap sebagai hadis yang baik. Yang kedua, integritas dari perawi. Perawinya itu saleh, rajin ibadah, hafalannya kuat, tidak makan sembarangan. Tuh, kita ini nggak ada yang masuk riwayat hadis ini kan? Makan di mana saja, ya kan? Orang riwayat hadis tidak mungkin makan di jalan, makan mie ayam, bakso, nggak mungkin. Dia sangat menjaga sekali. Ketahuan saja kita makan bakso, hapus nama kita sudah. Gak mungkin lagi jadi perawi. Ya. Ketelitian perawi itu harus daubit juga. Dia meneliti betul hadisnya diriwayatkan dari mana, jalurnya dari mana. Kemudian tidak syad, artinya perawinya itu tidak sendirian, Bapak. Ada hadis riwayatnya cuma sendiri. Hadis yang riwayatnya banyak, ini ada berapa orang nih? Kira-kira. Kalau hadis diriwayatkan 40 orang, namanya hadis mutawatir, itu pasti dipercaya. Karena tidak mungkin orang 40 bersepakat bohong. Pasti antara satu dengan yang lain itu ada yang mengingatkan kalau itu bohong. Maka hadis yang diriwayatkan oleh sekian banyak orang itu dipercaya. Tapi ke hadis diriwayatkan oleh 2 orang, 3 orang, ini mulai disebut tidak dipercaya sepenuhnya. Termasuk hadis gharib, di mana perawinya itu hanya 1 orang atau 1-2 orang tapi punya cacat. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk pada inti. Saya bacakan hadis tentang apa tadi, Pak? Tentang arba'in. Arba'in adalah sholat yang dilakukan di Madinah, yang selalu dilakukan oleh jamaah Indonesia. Saya pernah tahun 2006 itu berjejer dengan orang Mesir, karena kebetulan kita jamaah dari Mesir. Mereka katakan, karena bahasa Arab ya, mereka pakai bahasa Arab dan saya paham. Itu orang Indonesia itu apa sih arba'in gitu. Saya katakan, jangan begitu, saya bilang. Saya orang Indonesia. Oh iya, kaget dia gitu kan. Arba'in adalah sholat yang biasa dilakukan oleh orang Indonesia. Mungkin Mesir enggak, saya bilang. Tapi itulah yang mereka pahami, saya bilang. Hadisnya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kita Muhammad SAW, man salat lillahi arba'ina yawman, siapa saja yang salat ya hanya untuk Allah arba'ina yawman fi jama'atin,
dalam sebuah jamaah dengan cara jamaah, kemudian yudrikut takbiratul ula, kemudian dia mendapatkan takbirah ula, jadi jangan sampai terlambat gitu ya. Salat 40 rakaat itu. Kutiba lahu bara'atan, kemudian dia akan ditakdirkan dia akan mendapatkan bara'atan. Dua terlepas dari dua hal. Yang pertama adalah bara'atun minan nar, terlepas dari api neraka. Yang kedua adalah bara'atun minan nifaq, dan yang kedua akan dilepaskan dari sifat nifaq atau sifat munafik. Bapak Ibu sekalian, saya mencoba tadi malam melihat sebenarnya status hadis ini seperti apa. Nah, ada satu nama, kenapa saya tadi meriwayatkan begitu panjang. Bapak Ibu sekalian, ada satu nama dari perawi-perawi itu yang dianggap lemah para namanya adalah Ali bin Zaid bin Jud'an. Ali bin Zaid bin Jud'an. Di antara para sanad-sanad yang dari sini sampai sini itu ada nama itu. Dan nama itu bisa dibuka dalam ilmu rijalul hadis bahwa dia itu termasuk orang yang tidak kuat hafalannya. Sehingga para ulama mengatakan, sebagian ulama membolehkan untuk fadhail saja, tetapi yang lain tidak. Bapak Ibu sekalian, salat arba'in ini ketika diriwayatkan oleh salah satu tadi, Ali bin Zaid bin Jud'an ini, dengan diragukan kesahihannya, maka sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif, hadis ini lemah. Oleh karena itu Imam Muhammadiyah dan beberapa ulama lain meriwayatkan dan menyarankan ini adalah didasarkan pada hadis yang dhaif dan tidak merupakan kewajiban haji maupun merupakan apalagi rukun haji. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ada yang merekomendasikan dua hal. Pertama, untuk fadailul a'mal katanya itu masih boleh. Hadis-hadis yang tidak kuat itu untuk akhlak masih boleh. Untuk fadailul a'mal masih boleh. Sebagian ulama mengatakan silahkan dilakukan. Tetapi di tradisi tiap perkumpulan itu berbeda. Di Muhammadiyah namanya mengamalkan sebuah amal yang hadisnya dhaif itu tidak disarankan. Oleh karena itu jamaah sekalian, jangan sampai dalam hati kita, aku menyesal sekali saya tidak bisa sholat arba'in. Jangan lupa, itu bukan kewajiban, bukan rukun. Maka sarannya dari beberapa kawan dalam diskusi tadi malam adalah bahwa kita yang penting melaksanakan sholat tepat waktu, kemudian melaksanakan sholat wajib tepat waktu, itu sudah alhamdulillah. Tidak harus berpikir nanti kalau tidak 40 kali sholat kemudian merasa hajinya menjadi tidak sempurna, menjadi kurang. Kita sekarang ini, posisi kita sekarang, dari mulai sudah umrah wajib, masuk ke Armina, kita sudah ifadah, kita sudah tawaf wada semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kita sudah menjadi haji yang mabrur. Amin. Ke Madinah, kita mengunjungi Madinah, kita banyak bersalawat untuk Nabi, mengenang perjuangan Nabi, mendoakan Nabi dan para sahabat, dan berdoa di antara apa? Tempat khutbahnya Nabi dengan mimbar Nabi, itulah yang disebut dengan tempat yang mustajabah. Maka mudah-mudahan, saya berharap, kemarin saya juga saran kepada Pak Alex, bagaimana caranya supaya kita semuanya punya kesempatan untuk bisa duduk di situ. Walaupun pasti akan disebut roh ya Indonesia, karena ya diusir roh gitu kan. Jangan lama-lama, pergi. Nah, begitulah. Walaupun sekian menit di situ kita berdoa. Doa yang paling penting buat diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita sampaikan di sana. Di sanalah adalah tempat yang mustajabah. Dalam agama kita ada dua yang mustajabah, waktu yang mustajabah. Yang kedua adalah tempat. Sebagaimana kemarin kita di Arafah adalah tempat yang mustajabah. Oleh karena itu,
mungkin kita dari KBIH, baik dari Bina Umar maupun dari Aisyah dan yang lain, berharap semuanya bisa berada di situ walaupun hanya sekian menit. Pasti dijaga oleh askar dan pasti diusir-usir, nggak boleh lama-lama. Karena apa yang terjadi, semua pingin di situ Bapak Ibu sekalian. Ada kenangan yang saya dapatkan di 2006 itu Bapak Ibu sekalian. Karena haji saya backpacker, tidak punya tempat, termasuk di Madinah itu saya tidurnya di masjid. Satu kali sore-sore itu saya keliling masjid Madinah itu, putar. Saya lupa di pintu berapa. Ada orang kumpul dari mulai jam 10 malam. Saya penasaran ini orang ngapain kumpul di sini. Nah, saya masih mikirnya kan masih anak muda, sekarang sudah tua Pak. Saya pikir dari rumah saya siap-siap pakai jaket, pakai bawa minuman. Saya ingin tahu kenapa orang berkumpul di salah satu pintu itu. Saya tungguin dari mulai jam 10 malam sampai jam 2. Pengen tahu saja. Ternyata jam 2 itu satu pintu itu tutup Pak. Pintu itu buka. Orang semua yang ada di situ lari. Saya juga bingung, ikut lari saya. Lari ke dalam, ikuti orang itu. Ternyata Raudhah Pak, waktu itu. Oh ya Allah, orang kumpul hanya untuk Raudhah. Akhirnya selama 4 hari saya di Madinah, tidurnya di situ setiap malam. Dan setiap malam saya ke Raudhah. Itu 2000-an. Sekarang sudah berbeda Bapak Ibu sekalian. Saya berpikir, apakah ada prosedur yang bisa membuat kita masuk semuanya? Itu yang harus ditempuh. Kita harus usaha untuk itu. Walaupun kalau misalnya pemerintah Saudi harus melakukan pembaharuan dengan aplikasi karena padatnya. Nah, ini yang terjadi. Tidak semua Bapak Ibu punya HP, tidak semua Bapak Ibu punya email, harus bikin email baru dan sebagainya. Oleh karena itu, usaha tetap harus kita lakukan. Tetapi yang kedua, Bapak Ibu juga mungkin di grupnya masing-masing punya teman-teman anak muda yang bisa mendownload nusuk. Kemudian buka apa Mas? Raudhah. Setelah buka Raudhah kita booking ya, booking ada seperti kita pesan di kereta itu kan. Hari ini nanti jam ini. Dan ternyata itu tiap jam itu ada kuotanya. Kalau kuotanya jam itu sudah habis, maka jamnya di situ terhapus. Ini yang saya ragukan. Apakah bisa kita menempuh dengan cara rame-rame? Ya, 360 itu masuk di situ semua. Ini yang saya ragukan. Oleh karena itu, secara pribadi, mari juga berusaha. Tapi secara jamaah, saya sudah bilang Pak Alek, Pak Rus, kita semua dari Aisyah maupun dari Bina Umar atau dari SPA akan coba ketemu dan ketemu Satker. Karena kita punya hak untuk bisa berkunjung ke Raudhah. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi menekankan apa yang kita akan lakukan hari ini, bahwa sholat arba'in itu bukan satu kewajiban, bukan rukun haji, bukan wajib haji, hanya sunnah saja yang bisa melakukan. Apalagi kita sekarang hari ini sampai Madinah jam berapa? 9 tambah 5. Iya, kemudian dengan macam-macam keterlambatan. Kira-kira berapa hari kita di Madinah? 7 hari atau berapa hari? 8 hari. Intinya yang penting Bapak Ibu sekalian, kita berusaha, kita jamaah di Masjid Nabi Muhammad SAW. Janji Nabi bahwa siapa yang salat di masjidku ini, maka pahalanya sama dengan 1000 kali salat di negeri kita sendiri. Itu yang pasti dijamin. Hadis itu yang lebih sahih. Oleh karena itu, tidak usah terburu-buru salat 40
kali sholat di Madinah, karena hadisnya masih diragukan oleh sebagian para ulama. Yang penting lakukan apa yang bisa kita lakukan di Madinah, sholat wajib dan juga sholat rawatib dan sholat sunnah yang lain, karena kita insya Allah sudah mendapatkan gelar haji mabrur dan ditambah lagi kita mendapatkan pahala di Madinah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita siap-siap. Sarapannya sudah sampai? Ada ayam nyasar malam. Ayamnya nyasar malam. Kapan dipotongnya ya? Belum habis. Iya. Terus nasinya kok nggak ada. Nah, kalau nasi nggak ada ya nasi yang dulu masih ada sisa nasi yang dulu. Tinggal dikum saja nanti. Kalau enggak ganti dengan gebleknya di sebelah sana itu. 1 real besar sekali bundar sekali lah makan orang Arab. Ya, siapapun itu lebih. Baik itu Bapak Ibu sekalian. Ini ada sedikit pengumuman, siapa tahu ini bermanfaat untuk masuk Raudah. Terima kasih dan mudah-mudahan kita selamat sampai di Madinah dan mudah-mudahan tambah pahala kita. Mudah-mudahan sehat semua. Jangan membawa batuk ini ke Indonesia. Saya tadi malam batuk nikil, batuk dan makan nikil maksudnya. Karena jeruk sudah, kemarin saya dengan jeruk alhamdulillah agak reda. Jeruk sudah habis, Indomie sudah habis. Dengan apa yang saya berobat? Bismillah, saya minta sama Allah, saya minum minyak zaitun. Saya ingat biasanya di situ ada penyakit, di situ ada obat. Kalau minuman kita dimasuki lalat, langsung diminum lalatnya ya. Maka celupkanlah itu, karena dalam lalat itu di sayap yang kiri ada penyakit, di sayap yang kanan ada obat. Maka celupkan itu hadis Nabi. Saya ingat itu, oh kalau begitu saya harus berobat dengan apa yang ada di sini. Batuknya di sini ternyata pakai obat Indonesia nggak bisa. Ternyata hari ini saya agak plong karena apa? Minum minyak zaitun 2 sendok dibiarkan di sini di leher. Alhamdulillah bisa tidur. Padahal 2 hari sebelumnya nggak bisa tidur. Saksinya ada Pak Budi, silakan ditanya. Jadi saya bilang, Pak Budi, saya nggak bisa tidur ini. Akhirnya cari minum-minum, ada minyak zaitun, saya minum. Nah Pak Budi saksinya katanya, oh kita di malam katanya lu bisa tidur, kok ngorok. Alhamdulillah. Mudah-mudahan itu silakan dicoba. Mudah-mudahan kita tidak membawa batuk ke Indonesia. Bawalah sajadah, bawalah permen coklat, bawalah ya, bawalah zaitun, bawalah baju-baju yang bagus, tapi jangan bawa batuk virus ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan informasi dari kloter lain, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saja mohon maaf, ini terkait dengan ke Raudah. Jadi saya mendapat kiriman dari WA ini kloter sebelumnya bahwa itu ada jadwal nanti untuk masuk ke Raudah. Jadi mudah-mudahan itu per kloter itu sepertinya ada jadwal untuk dari Tasreh itu bisa masuk Raudah. Untuk itu sekali lagi seperti Ustaz Putri sampaikan bahwa ini juga perlu keaktifan, mohon maaf, dari kloter, karena ini nanti yang berkoordinasi adalah kloter. Di situ nanti akan terjadwal. Ini saya kira saya kirim ke grup koordinasi, nanti bisa ada jam-jamnya
Kemudian ada batas antriannya kalau mau masuk. Kalau untuk misalnya yang Fajar itu setengah jam